Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ya, sekarang ke bait 48 yaitu jenis-jenis mad lazim ya. Ya, 48 jenis-jenis mad lazim menurut para ulama qiraat ada 4 macam. Yaitu mad lazim kilmi dan mad lazim harfi. Kenapa ini dua? Karena dari dua ini nanti dibagi lagi jadi dua ya. Jadi mad lazim kalimi, mad lazim kilmi itu ada di bait 49 dibagi dua, yaitu tiap-tiap dari keduanya ada yang mukhaffaf atau yang ringan dan musaqqal yang berat. Maka inilah 4 jenis mad lazim yang diuraikan ya. Jadi seperti ini bagannya ya. Nah, ini bagannya mad kita sudah bahas. Ya, saya foto dulu. Nah, jadi mad itu sudah kita bahas ya. Nah, di sini ringkasan dari mad ya. Ya, di sini ada mad. Saya coret-coret biar mudah menjelaskannya. Ya, jadi mad ya, mad itu dibagi dua ya. Ini ada mad tobi'i, ada mad far'i ya, tadi udah. Nah, terus mad tobi'i ya. Mad tobi'i sebelum saya jelaskan semua baru ada mad badal ya yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk yang mad tamkin, mad iwad, mad silah nanti ya. Karena kita sedang membahas tufatul atfal. Jadi mad jaiz munfasil sudah ya, lalu mad wajib mutasil sudah ya. Jadi mad jaiz, mad wajib masuk ke mad far'i ya. Gitu. Jadi kalau mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, lalu mad silah tawila, ini adalah mad far'i yang disebabkan karena hamzah. Lalu ada mad lin sudah dibahas tadi, khauf ya. Lalu khair, bait, itu adalah mad lin. Kalau mad arid sukun ya alhamdulillahirabbil alamin, min, itu namanya mad arid sukun ya karena sukun waqaf ya. Di sini sukun waqaf ya. Jadi itu pembagian mad far'i ya. Ada yang karena hamzah, ada yang karena sukun tadi ya udah. Nah, lalu sekarang yang akan kita bahas di bait sekarang adalah yang ini ya. Yaitu tentang mad lazim ya. Jadi mad lazim tadi dibagi dua, ada harfi, ada kalimi. Nah, kalimi juga dibagi dua lagi, yaitu ada kalimi mukhaffaf, ada kalimi musaqqal. Ada harfi ya, mad lazim harfi. Mad lazim harfi juga ada mad lazim harfi musaqqal, ada mad lazim harfi mukhaffaf. Sampai sini paham ya? Nah, jadi ini adalah pembagian seluruh mad ya. Jadi mad dibagi dua, ada mad tobi'i, ada mad far'i. Mad far'i ini yang banyak ya cabangnya tadi. Mad tobi'i itu ya pokoknya yang dibaca 2 harokat gitu ya. Ya, ini adalah gambaran dari bab mad. Ya, memang mad itu harus diulang beberapa kali agar paham ya. Jadi nggak bisa satu kali saja ya. Jadi dipahami bagannya terutama ya. Kalau pakai bagan biasanya lebih mudah dipahami ya. Jadi ini mad asli yang dibaca 2 harokat, ini mad far'i ya, ini banyak ya. Ya, ini harus dipahami ini ya. Ya, sekarang kita ke mad lazim ya. Ini kita bahas ini nih. Bahas yang kuning ini ya, mad lazim. Kita lanjutkan yang tadi ya. Kita lanjutkan PDF-nya. Ya, tadi sampai bait 40 ya ini ya.
Jadi jenis-jenis mad lazim menurut para ulama qiraat sampai 49 tadi ya. Ada mukhaffaf, musaqqal udah, jadi 4 ya. Mad lazim dibagi 4 ya. Mad lazim kalimi, lalu kaliminya mukhaffaf dan musaqqal. Lalu mad lazim harfi, harfinya mukhaffaf dan musaqqal. Lalu 50. Maka jika dalam satu kata berkumpul ya, maka jika dalam satu kata berkumpul sukun bersama huruf mad, maka itulah mad lazim kilmi. Ya. Maka jika dalam satu kata ya, berkumpul sukun bersama huruf mad, maka namanya mad lazim kilmi ya. Disebut kilmi itu kalau bahasa Arab itu kata ya. Jadi kilmi itu bukan kalimat, tapi kata kalau dalam bahasa Arab ya. Kilmi itu kata. Ya, mad lazim yang dalam kata, dalam satu kata. Itu namanya mad lazim kilmi. Lalu 51. Atau didapati dalam 3 huruf dan huruf mad berada di pertengahan. Maka itulah mad lazim harfi. Ya, ini mad lazim harfi ini hanya terjadi pada huruf-huruf muqatta'ah ya. Huruf-huruf di awal surat yang dibacanya panjang 6 harokat. Ya. Jadi ini namanya mad lazim harfi. Ya, harfi itu huruf karena terjadi di huruf-huruf muqatta'ah atau huruf-huruf awal surat. Gitu ya. Nah, jadi di sini atau didapati dalam 3 huruf ya. Jadi misalnya huruf shad. Misalnya di surat shad ya. Shad. Nah, huruf shad itu kan tadi sudah diterangkan ada kalau huruf hijaiyahnya menjadi shad, alif, dal. Ya, dibacanya shad gitu. Ya. Ya, makanya di sini apa tadi? 3 huruf karena shad, alif, dal. Nah, asal dari huruf hijaiyahnya penulisannya seperti itu untuk huruf shad gitu ya. Dan huruf mad berada di pertengahan, iya kan? Shad itu kan shad, alif. Nah, alif itu kan huruf mad di tengah, ya enggak? Ya, jadi huruf shad adalah huruf madnya di tengah. Ya, saya contohkan ya di sini berarti mau mencontohkan yang bait 51 ya. Misalnya surat shad. Ya. Shad itu asalnya shad, lalu alif, lalu dal. Ya. Atau di sini langsung shad, alif, lalu dal. Gitu ya. Jadi asal dari huruf shad itu shad ya. Shad, alif, dal. Jadi 3 huruf. Makanya tadi dibilang atau didapati dalam 3 huruf. Maksudnya 3 huruf di huruf hijaiyah, di huruf-huruf awal surat ya. Namanya mad lazim harfi ya. Ingat ya, kalau ada harfinya berarti huruf muqatta'ah ya. Misalnya alif, lam, mim. Nah, berarti lam itu adalah mad lazim harfi. Mim ya. Pokoknya yang dibaca 6 harokat itu adalah mad lazim harfi namanya. Ya, kalau mad lazim kilmi ya tadi misalnya dabbah ya. Dabbah. Ya, dabbah. Nah, ini mad ya. Ini mad da lalu bertemu ba tasydid. Dabbah. Nah, ini namanya mad lazim kilmi. Gitu ya. Lalu 52. Kedua mad tersebut dianggap musaqqal jika diidghamkan atau dileburkan dan mukhaffaf jika tidak diidghamkan. Ya. Misalnya tadi ya, alif lam mim. Alif lam mim itu kan kalau lam berarti huruf lam berarti asal huruf lam adalah lam, alif, mim. Gitu kan? Lam gitu ya, bacanya alif lam mim. Asal lam itu tulisannya seperti ini, lam gitu. Lam, alif, mim. Ya. Jadi misalnya alif lam mim. Nah, itu kan di situ tasydid mimnya. Mim di sini kan ya.
Ya, mim ya. Mim kan mim ya mim. Ya, jadi huruf hijaiyah mim itu tulisannya mim ya mim. Makanya dibaca alif lam ya. Alif lam mim. Lam 6 harokat, mim 6 harokat. Itu ya, ini mim ya lalu mim. Ya, itu asal huruf mim. Ya, makanya di sini kalau dia musaqqal itu yang bertasydid, berarti ini mimnya. Nah, berarti ini namanya musaqqal nih huruf lam. Karena dia bertasydid. Tapi kalau ke mim dia nggak bertasydid ya. Karena mim itu belakangnya jadi sukun kan. Mim ya mim lalu kalau kita waqaf jadi sukun. Ya, jadi alif lam mim ya. Alif lam mim itu alif lam mim ya kalau di Al-Baqarah ya. Maka di situ lamnya adalah lam di sini adalah sebagai mad lazim harfi musaqqal karena dia bertasydid lamnya. Lam gitu ya, bertasydid. Terus mim di sini karena dia jadi sukun ya karena waqaf. Mim gitu ya. Ya, mim belakangan sukun. Ya, ini sukun ya. Nah, maka dia disebut mukhafaf gitu ya. Jadi kalau musaqqal itu dia bertasydid, kalau mukhafaf dia sukun. Ya, atau tidak diidghamkan. Ya, idgham itu kan artinya ditasydid ya. Gitu, idgham itu ditasydid gitu. Ya, ini tasydid ya. Ini namanya idgham. Mimnya ditasydid gitu. Jadi lam alif lam mim, lamnya adalah mad lazim harfi musaqqal karena dia bertasydid ya. Lalu mim di sini karena bersukun belakangnya maka dia jadi mukhafaf gitu. Itu perbedaan dari musaqqal dengan mukhafaf. Ya. Karena dia dalam huruf muqatta'ah maka disebut mad lazim harfi. Kalau di dalam satu kata misalnya dabah di sini ya, maka di sini mad lazim kilmi kata gitu. Lalu berikutnya 53. Mad lazim harfi terdapat di awal-awal surat ya kan? Ya. Dan terbatas hanya 8 huruf saja. Ya, jadi 8 huruf ya di sini. Yang disingkat dengan kam asal nakos ya. Kam asal kam asal nakos ya, ini adalah 8 huruf mad lazim harfi ya. Di huruf-huruf muqatta'ah ya. Kaf misalnya di surat ini ya, surat Maryam. Kaf ha ya ain shad gitu kan. Nah, kaf di situ ya, jadi kam asal nakos itu kafnya untuk surat Maryam. Kalau mim bisa di Al-Baqarah ya, alif lam mim, bisa di alif lam mim shad, bisa di banyak ya untuk mim. Alif lam mim ro ada juga ya. Ya, lalu dan huruf ain memiliki 2 cara membacanya ya. Untuk ain ya, misalnya tadi di surat Maryam kaf ha ya ain shad ya, maka ainnya itu boleh dibaca dengan isba 6 harokat atau boleh dibaca dengan tawassut 4 harokat ya gitu ya. Jadi ain boleh dibaca 4 atau 6. 4 disebut tawassut, 6 disebut isba gitu. Dan di sini ada keterangan dan yang lebih dipilih adalah yang isba atau 6 harokat gitu ya. Jadi kam asal nakos ini di rinci seperti ini ya. Shad, qaf, nun, lam, sin, ain, mim, kaf ya gitu. Nah, terus bait 55 kita lihat ya, bait 55. Dan huruf yang terdapat di awal surat selain huruf yang 3 selain huruf alif, maka matnya dibaca dengan mat tabi'i ya. Ya, mat tabi'i itu misalnya di toha ya. Toha gitu ya. To
di surat Toha ya, Toha. Nah, itu to-nya 2 harokat, ha-nya 2 harokat. Pokoknya kalau huruf-huruf muqatta'ah atau huruf-huruf di awal surat yang dibaca 2 harokat, maka disebut mad tabi'i. Ya, jadi mad tabi'i harfi ya, sebenarnya ini ada tambahan harusnya harfi gitu. Ya, cuman penulis di sini hanya mengatakan tabi'i. Ya, maksudnya harfi karena dalam huruf gitu ya. Misalnya apa? Alif lam ro. Nah, ro-nya itu kan 2 harokat. Nah, berarti ro-nya masuk mad tabi'i harfi. Lalu ada lagi toha. Ya, huruf to dan ha di situ adalah dibaca 2 harokat kan? Maka disebut mad tabi'i ya gitu. Jadi mad tabi'i harfi adalah huruf yang terdapat di awal surat selain huruf yang 3 ya. Kalau shod kan hurufnya 3 ya. Shod misalnya kan shod, alif, dal gitu kan. Itu selain huruf yang 3 maksudnya gitu. Ya, misalnya lam. Lam kan tulisannya lam, alif, mim. Atau mim. Huruf mim itu kalau penulisannya itu mim, ya, mim gitu. Gitu ya. Jadi selain huruf yang 3 itu maksudnya seperti itu. Selain huruf alif, ya kalau alif kan misalnya di Al-Baqarah ya, alif lam mim. Alifnya kan tetap dibaca alif, bukan a, enggak kan? Tapi dia alif lam mim, bukan a lam mim gitu bukan ya, tapi alif ya dibaca alif aja. Gitu ya. Maka matnya dibaca dengan mad tabi'i. Ya, udah cukup ya. Jadi ini adalah penjelasan untuk ya ini lanjut kita ke bait 56-nya. Kita lihat lagi 56. Dan itu juga terdapat pada pembuka-pembuka surat yang terbatas jumlahnya ada pada kalimat hayun tohirin. Ini masih ngomong mad tabi'i harfi yang bait 55 ya. Jadi hayun tohirin contohnya di situ surat Toha ya. Toha berarti hayun tohirin di situ berarti huruf to-nya ya. Lalu Toha berarti huruf ha-nya. Tuh. Ya, ini salah satu contohnya adalah di surat Toha. Ro di mana? Misalnya alif lam ro. Nah, ro-nya kan jadi mad tabi'i 2 harokat. Makanya disebut mad tabi'i harfi. Ya, jadi mad tabi'i harfi huruf-hurufnya ada 5. Ro, ha, to, ya, ha, atau disingkatnya hayyin tohirin. Itu ya. Jadi kalau alif dia bukan mad tabi'i harfi ya, tapi dia alif memang bacanya alif gitu. Dia sendiri ya untuk huruf muqatta'ah. Jadi ada 3, ada yang sendirian yaitu alif. Lalu ada yang dibaca 2 harokat yaitu hayyin tohirin di sini. Lalu ada yang dibaca dengan 6 harokat. Itu rincian huruf muqatta'ah. 57. Dan huruf-huruf pembuka surat yang berjumlah 14 ya. Ya, jadi gabungan dari tadi ya. Gabungan dari alif, lalu mad tabi'i, lalu mad lazim, yang harfi tapi ya yang di awal-awal surat. Ya, gabungan hurufnya adalah menjadi silhu suhairon man kotoka. Ya, ini disingkat ulama seperti ini. Ada artinya kalimatnya yaitu sambunglah silaturahmi kepada siapa yang memutus tali silaturahmi terhadapmu walaupun di waktu sahur gitu ya. Jadi huruf-hurufnya ini ya, ada kaf, ain, to ya, ini dijabarkan seperti ini hurufnya itu ya. Jadi huruf muqatta'ah singkatan gabungannya adalah silhu suhairon man kotoka ya. Itu huruf-huruf muqatta'ah semuanya. Ada alif, lalu ada huruf-huruf mad tabi'i, tadi hayyin tohirin ya. Lalu ada huruf-huruf mad lazim ya, mad lazim harfi ya. Ya, jadi digabung semuanya jadi silhu suhairon man kotoka. Ya, seperti itu ya. Coba kita lihat lagi untuk yang tadi contoh mad lazim. Nah, ini ya.
Contoh mat lazim di sini biar lebih jelas, karena memang agak pusing ya kalau membahas mat lazim, karena sangat banyak ya hukum-hukum mat. Ya di sini to sim mim ya, ini to sim mim itu tulisan huruf hijaiyahnya seperti ini. To berarti to sama alif, sin ya itu kan sin, tapi karena bertemu mim berarti di sini langsung tasydid ya. Ya tasydid kan, mimnya tasydid ya. Nah ini mimnya tasydid di sini. Sim 6 harokat, mim. Nah sim di sini karena bertasydid maka dia namanya tadi apa, mat lazim harfi musaqqal karena bertasydid ya, ini tasydid. Lalu yang mim di sini dia kan belakangnya sukun, makanya dia bukan tasydid kan, tapi dia sukun, maka disebut mat lazim harfi mukhaffaf ya, ringan karena sukun. Kalau musaqqal berat karena tasydid gitu ya. Kalau to-nya disebut apa tadi? Mat tobi'i harfi. Ya, ini jadi masuk mat lazim harfi musaqqal. Ya, musaqqalnya yang mana? Yang sin ya, yang huruf sin. Asalnya kan to, terus sin, terus mim. Nah, asalnya kan kayak gini. Ya, kalau di Al-Qur'an. To, sim, sama mim. Lalu dijabarkan seperti ini tulisan huruf hijaiyahnya. Ternyata mimnya jadi tasydid. Kalau tasydid namanya musaqqal. Nah, kalau ini ringan nih, mukhaffaf, ringan. Karena dia sukun, bukan tasydid. Ya, ini kan ha mim. Asalnya kalau di Al-Qur'an tulisannya ha sama mim doang kan? Ha mim gitu ya. Ya, dibacanya ha mim gitu kan? Ya. Tulisannya huruf hijaiyahnya seperti ini. Ha berarti ha sama alif, lalu mim berarti mim, ya dan mim. Karena sukun maka dia masuk kategori mukhaffaf. Bisa dipahami ya. Nah, sekarang mat lazim kalimi ya. Mat lazim kalimi. Kalimi juga tadi ada musaqqal, ada mukhaffaf. Nah, musaqqal itu tadi musaqqal tasydid. Nah, ini kan ho-nya ho-nya bertasydid. Makanya dia apabila mat tadi definisi mat lazim kalimi. Ya, disebut kalimi apa? Dalam kata. Ini kan sohoh itu kata, bukan huruf muqatta'ah ini kan. Ya. Jadi ini bedakan ya, ini sama ini dibedakan ya. Kalau ini tentang huruf muqatta'ah, kalau ini tentang kata. Kalau huruf muqatta'ah namanya harfi. Kalau kata namanya kilmi atau kalimi bisa. Itu ya. Kalimi dibagi dua, ada musaqqal, ada mukhaffaf. Ya. Lalu ini contohnya, yaitu apabila mat bertemu dengan tasydid ya. Karena kho-nya bertasydid di situ, maka dia jadi musaqqal. Kalau mukhaffaf jadi sukun, al, lamnya sukun. Gitu. Al dibacanya 6 sama ya. Ini 6 harokat, ini 6 harokat, ini 6 harokat, ini 6 harokat. Yang 2 harokat tadi ya, yang ha. Misalnya apa? Ha mim gitu ya. Maka ha-nya dibaca 2 harokat, mimnya dibaca 6. Gitu. Ya, ini penjelasan mat lazim. Ya, pembagian mat lazim. Gitu. Masya Allah ya, memang perlu dimurojaah terus ya untuk mat yang lazim terutama ya. Jadi mat lazim dibagi dua ya. Mat lazim dibagi dua ya, ada kalimi, ada harfi. Lalu harfi juga dibagi dua, ada musaqqal, ada mukhaffaf. Kalimi juga musaqqal, ada mukhaffaf gitu.
Ya, seperti itu sudah selesai ya untuk jadi ini garis besar yang sudah kita pelajari ya tentang mat far'i lalu mat tabi'i ya. Adapun tadi misalnya mat yang belum kita bahas adalah mat sila tawila, mat sila qasiro, mat tamkin, mat iwat ya. Karena tidak disinggung di Tuhfatul Atfal ya nggak usah kita bahas dulu ya. Tapi di buku Tajwid Hitam Syafi'i sudah saya bahas semua ya. Pembagian ini sudah lengkap. Di bagian ini semua sudah ada penjelasannya di buku Hitam Syafi'i ya di YouTube, silakan bisa disimak sendiri.